Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Alifatur Rosida dengan NIM 19000100223, kelas D Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia. Dalam latar belakang ini, dituliskan bahwasanya Indonesia merupakan negara yang luas dan dengan beragam keanekaragaman. Selain dengan keanekaragaman budaya yang ada pada masyarakatnya, keanekaragaman tersebut juga dapat dilihat dari berbagai jenis mata pencaharian para penduduknya. Salah satu mata pencaharian yang besar di Indonesia adalah melalui kegiatan UMKM tersebut. UMKM dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 berdasarkan aset dan omsetnya dikriteriakan sebagai berikut. Dalam tabel tersebut, bahwasanya UMKM memiliki peran yang sangat besar bagi negara khususnya pada sektor ekonomi. Pada tahun 2019, UMKM memiliki peranan sebanyak 99,99% dari unit usaha yang berkontribusi bagi negara dengan rincian 63,4 juta untuk usaha mikro, 783,1 ribu usaha kecil, dan 60,7 ribu untuk usaha menengah, sedangkan usaha besar hanya menyumbang kontribusi besar sebanyak 0,01 atau setara dengan 5,5 ribu. Pada rumusan masalah ini terdapat 4, yaitu yang pertama, peran UMKM dalam penyerapan tenaga kerja, yang kedua, faktor pendukung UMKM dalam penyerapan tenaga kerja, yang ketiga, faktor penghambat yang dihadapi UMKM dalam penyerapan tenaga kerja, yang terakhir, peran pemerintah dalam perkembangan UMKM. Dalam peran UMKM dalam penyerapan tenaga kerja merupakan kegiatan ekonomi yang akan terus berjalan dan tidak akan bisa berhenti, karena UMKM menjadi sektor penting bagi pembangunan suatu negara. UMKM di Indonesia yang selalu setiap tahunnya memberi kontribusi PDB lebih 50%, mengalami penurunan di tahun 2020 karena adanya pandemi COVID-19. Namun meskipun angka kontribusi menurun secara drastis, tetapi UMKM masih tetap berjalan dan semakin menunjukkan pemulihan kembali. Berikut kontribusi UMKM dalam penyerapan tenaga kerja tahun 2010 sampai 2018. Pada grafik tersebut, dilihat bahwa sejak tahun 2010 hingga 2015, UMKM selalu mengalami peningkatan dalam jumlah serapan tenaga kerjanya, lalu turun pada tahun 2016, kemudian dari 2016 hingga 2018 mengalami kenaikan lagi dan tercatat pada 2018 UMKM penyerapan tenaga kerja sebanyak 117 juta orang dengan rincian sebagai berikut: 107,4 juta pada usaha mikro, 5,8 juta usaha kecil, dan 3,7 juta pada usaha menengah. Terdapat faktor pendukung UMKM dalam penyerapan tenaga kerja. Yang pertama, UMKM
yang berdiri sesuai dengan keanekaragaman suatu daerah sehingga jenis UMKM serupa akan ada di setiap daerah yang bisa membuat jenis UMKM tersebut tetap ada walaupun sampai ke daerah pelosok. Kemudian yang kedua, dengan mudahnya akses keluar masuk pasar membuat fluktuasi modal produksi dan harga jual tidak mengalami fluktuasi yang sangat besar sehingga tidak memberi beban pada pemilik UMKM dalam mengelola keuangan pada upah pekerjaannya ataupun pemilik UMKM tanpa karyawan yang menjalankan usahanya. Kemudian yang ketiga, dengan sederhananya teknologi UMKM yang dipakai membuat penggunaan sumber daya manusia dalam kegiatan UMKM bisa dilakukan secara optimal karena semakin tinggi teknologi yang dipakai, maka berimbas pada sumber daya manusia yang dipakai semakin sedikit. Faktor penghambat UMKM dalam penyerapan tenaga kerja. Terdapat dua faktor. Yang pertama, eksternal. Terdiri dari akses pembiayaan yang terbatas, mahalnya infrastruktur, yang ketiga, layanan birokrasi yang tidak efisien. Kemudian pada faktor internal, terdapat tiga. Yang pertama, kelembagaan dan SDM. Yang kedua, pemasaran dan teknologi, dan yang ketiga, modal intelektual. Peran pemerintah dalam perkembangan UMKM. Peran pemerintah bagi UMKM terdapat 4, yaitu menyediakan data dan informasi pelaku UMKM yang siap dimitra. Yang kedua, mengembangkan proyek percontohan kemitraan. Yang ketiga, memfasilitasi dukungan kebijakan, melakukan koordinasi penyusunan kebijakan dan program mulai dari perencanaan sampai pengawasan dan evaluasi. Kemudian terdapat UMKM dapat diberikan kekayaan intelektual yang berupa perlindungan hak cipta atas karya kreatif. Yang kedua, pemberian merek dagang seperti gambar, nama, warna, dan lain-lain. Yang ketiga, pemberian paten sederhana pada teknologi yang ditemukan. Yang keempat, alat baru yang memiliki nilai kegunaan praktis. Yang kelima, kreasi desain industri. Yang terakhir, rahasia dagang. Pada kesimpulan ini, terdapat 5. Yang pertama, UMKM memiliki peran dalam penyerapan tenaga kerja. Yang kedua, faktor yang mendukung UMKM dalam penyerapan tenaga kerja. Yang ketiga, faktor yang menghambat UMKM dalam penyerapan tenaga kerja. Yang keempat, faktor penghambat UMKM dalam penyerapan tenaga kerja. Yang terakhir, pemerintah memiliki peran dalam perkembangan UMKM. Rekomendasi untuk UMKM diharapkan dapat memiliki inovasi yang luas dalam melakukan kegiatan dan dapat melakukan manajemen yang baik sehingga bisa melakukan ekspansi usaha agar lebih luas lagi supaya bisa menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja serta tidak lupa semakin meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki dan bersama-sama secara sinergis saling bekerja sama dengan pemerintah dalam melakukan kegiatan ekonomi. Yang kedua, untuk pemerintah diharapkan bisa menjawab semua permasalahan yang dihadapi para pelaku UMKM serta dapat memfasilitasi semua kebutuhan para pelaku UMKM agar dapat berkembang. Kemudian perlu untuk tetap menjaga simbiosis mutualisme yang telah terjadi agar tidak putus dan tetap terjalin. Dan yang terakhir, untuk pihak lain di luar pelaku UMKM dan pemerintah diharap dapat selalu mendukung seluruh kegiatan yang dilakukan oleh UMKM
dan pemerintah agar tercipta roda ekonomi yang baik dan kuat yang bisa memberi dampak jauh ke depan pada pembangunan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.